rangkaian listrik paralel pada lampu. Saya tempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan praktik membuat rangkaian listrik seri pada lampu dan rangkaian listrik paralel pada lampu. Yuk kita simak. Alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain lampu LED. Berarti menggunakan 2 buah lampu LED. Kemudian baterai. Baterai ini baterai AA sebanyak 2 biji. Ini cocok kalau untuk rangkaian paralel. Cukup 2 biji. Ini nanti dirangkai seri menggunakan box baterai ini. Ini kalau kita masukkan seperti ini. Ya. Berarti ini kita sudah merangkai secara seri pada baterai ya. Berarti ini kita sudah merangkai secara seri pada baterai. Lihat di sini kan alurnya. Ini negatif, positif. Positif di dalamnya ini kan kayak ada kawat ya. Kawat ini menghubungkan antara kutub positif baterai pertama ke kutub negatifnya baterai yang kedua. Jadi nyambung secara seri. Ya, jadi nyambung seperti ini. Nah, ini berarti menghasilkan 3 volt. Karena ini masing-masing 1,5 volt. Menghasilkan 3 volt. Ini cukup untuk menyalakan satu lampu LED seperti ini. Atau 2 lampu LED tapi harus dipasang secara paralel. Ya. Kalau nanti kalian ingin mencoba rangkaian seri, maka bisa menggunakan baterai 9 volt seperti ini. Terus kabel secukupnya. Kemudian karena kita tidak pakai solder, karena ini prakteknya untuk anak SD, maka kita bisa gunakan alternatifnya pakai lakban ya untuk merekatkan nanti. Dan gunting. Baik, kita mulai saja. Kita membuat rangkaian paralel pada lampu. Untuk membuat rangkaian paralel pada lampu, seperti yang saya sampaikan, kita cukup menggunakan 2 baterai seperti ini, maka lampu sudah bisa nyala. Ya. Kalau ingin membuat paralel pada lampu, ya ingat ya, paralel pada lampu. Kalau ini tadi seri pada baterainya ya. Kalau tugasnya adalah membuat rangkaian paralel pada lampu, maka lampunya ini harus diparalel. Ya, caranya bagaimana? Baik, perhatikan di sini. Yang perlu kita perhatikan dulu adalah mana yang kutub positif dan negatif dari lampu LED berikut ini. Perhatikan, kedua lampu ini pasti punya ciri khas, yaitu lampu LED itu pasti punya kawat yang lebih pendek dan ini kawat yang lebih panjang ya. Kalau yang panjang ini berarti yang positif, kalau yang pendek ini berarti yang negatif. Untuk memudahkan merangkai, jika kabelnya ini masih kurang terbuka, maka kita buka sedikit lagi. Ya. Kita buka sedikit lagi. Hati-hati karena ini kabelnya tipis, biar nggak terpotong. Guntingnya pelan-pelan ya, nggak usah terlalu ditekan. Cukup bisa untuk mengelupas kabelnya. Ini kabelnya ini kan pelindungnya nih nggak terlalu tebal ya. Jadi cukup kayak digoreskan gitu guntingnya, lalu kita tarik pakai kuku kita, sudah bisa. Ya. Oke. Nah, kalau sudah cukup lebar seperti ini, maka lebih enak kalau untuk merangkainya. Nah, sebenarnya rangkaian paralel pada lampu itu kalau misalkan dirangkai seperti ini sudah jadi loh, ya. Misalkan ini ya, sebentar. Ini yang positif ya. Positif, ini positif. Nah, positif ketemu positif seperti ini. Negatif ketemu negatif seperti ini.
Ini sudah jadi paralel. Ini kalau kita gabungkan kayak gini ya. Kaki positif ketemu dengan kaki positifnya temannya. Kaki negatif ketemu dengan kaki negatif temannya lampu LED ini ya. Nah, kayak gini sudah jadi nih. Ini sudah jadi. Kalau ingin jaraknya lebih jauh paralelnya, berarti kita harus menambahkan kabel. Makanya kalau ada istilah bahwa kelemahannya paralel itu boros kabel, ya memang. Kalau jaraknya ya kan, kalau lampu di rumah kan nggak mungkin jaraknya akan berdekatan ya, kan pasti berjauhan. Nah, misalkan ini mau kita buat paralel tapi jaraknya berjauhan gini, gak nyatu dempet kayak gini tapi berjauhan, maka kita harus tambahkan kabel di kaki-kakinya ini. Ya, contohnya caranya gini. Ini kan panjang nih, ingat ya, ini positif, ini negatif. Kita taruh dulu gini biar kita nggak lupa. Posisikan sama kayak gini ya, biar kita nggak lupa. Kaki yang kiri ini adalah positif, kaki yang kanan ini adalah negatif. Nah, kemudian kita tambahkan kabel ya. Ini saya masih punya kabel tadi kayaknya. Oke. Merah, ini merah. Terus yang hitam. Ingatnya sebenarnya nggak harus ya. Nggak harus hitam itu. Itu kan ya putus ya kalau terlalu keras. Harus pelan-pelan berarti. Harus kayak cuma digoreskan gitu. Kita ambil pakai kuku kita. Agak dipelintir gitu ya. Dipelintir dikit, seret. Terus ditarik pelan-pelan. Nah, bisa lepas. Nah, gini. Yang positif. Mana yang positif tadi? Yang kakinya panjang ya. Kaki panjang. Berarti yang positif kita kasih merah. Oke. Kita kasih merah. Kita lilitkan seperti ini. Oke. Kalau mau lebih kuat lagi kasih lakban. Ini positif juga ya. Positif kita kasih kabel belahan yang warna merah. Boleh. Sip. Ini untuk yang negatif. Ini berarti yang pendek. Kawat yang lebih pendek ini yang negatif berarti. Sekali lagi kalau ingin ini biar nggak geser, kasih lakban ya. Karena kita nggak pakai solder, khawatirnya geser. Oke, usahakan jangan sampai tembaga dari kabel positif kena ke yang negatif ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau dikasih lakban kayak tadi silahkan ya. Biar nggak geser. Khawatirnya kalau waktu coba diuji nyata pas geser, wah gagal nyala nanti. Ini kita gabungkan antara yang negatif, ini kutub negatif, kabelnya kita gabungkan. Ini kan seperti kayak kakinya tadi kita dempetkan kan. Cuma ini dipanjangkan pakai kabel. Ini pun juga gitu yang ini bukan, ini belum dibuka kabelnya, sebentar. Pelintir. Aduh, kena melendek. Gores. Pelintir dikit. Dikit aja ya, kalau terlalu banyak malah lepas. Putus. Pelan-pelan tarik pakai kuku. Oke, siap. Nah, ini kita gabungkan. Oke. Ini berarti kita sudah membuat rangkaian paralel pada lampu dan cukup berjarak ya.
Ini seperti kayak bikin lampu pada rumah ya, rangkaian lampu pada rumah. Itu kan jaraknya berjauhan ya kan. Oke. Nah, kemudian ini kita satukan dan pasti menyala. Oke. Pada intinya, untuk membuat rangkaian listrik paralel pada lampu, maka kutub yang negatif harus bertemu dengan kutub yang negatif. Bisa disatukan seperti ini. Kutub yang positif dari lampu LED itu harus dipertemukan seperti ini, ya. Kemudian yang positif sambungkan ke kutub positifnya baterai, dan yang negatif sambungkan ke kutub negatifnya baterai, dan akan pasti menyala. Lampu yang disusun secara paralel, rangkaian listrik paralel pada lampu. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat rangkaian seri. Nah, ini biar nggak lepas ya. Ini tadi cepet-cepetan ya, biar durasi videonya nggak terlalu lama. Saya kasih lakban dulu ya. Biar nggak geser, khawatirnya nanti geser. Oke ya. Ingat ya, tadi kalau yang merah ini berarti yang kabel yang tersambung pada kawat yang positif, ya, kawatnya lampu LED yang positif. Oke, untuk membuat rangkaian listrik seri pada lampu, yang perlu kita perhatikan adalah pertama ya, ingat kalau yang ini tadi kan yang positif, ini yang negatif ya. Negatif dari lampu LED pertama, ya, kutub negatifnya lampu LED pertama ini harus dihubungkan dengan kutub positifnya lampu LED yang kedua. Seperti ini. Begini ya. Ini kita satukan, kita pelintir-pelintir gini aja udah nyambung, atau mau direkatkan lagi pakai lakban. Berarti pada lampu LED yang kedua ini tinggal yang warna hitam, belum terpasang ke baterai. Sedangkan di lampu LED yang pertama tinggal yang merah, belum terpasang pada baterai. Tetapi karena ini dipasang secara seri, maka tegangan yang berasal dari baterai ini nanti akhirnya akan diterima separuh ke masing-masing lampu. Separuh ke sini, separuh ke sini. Jadi kalau misalkan kita ini menggunakan hanya yang 3 volt, maka yang diterima nanti di sini 1,5 volt, ini 1,5 volt. Ya otomatis nggak bisa nyala karena syaratnya satu lampu LED ini itu harus minimal pakai 3 volt. Akhirnya tidak nyala. Karena kurang. Loh kan nggak nyala. Karena kurang. Sumber tegangannya kurang. Nah, karena ini nggak bisa digunakan untuk menyalakan kalau dibikin seri, kita gunakan yang baterai 9 volt. Pasti nyala ini. Selama baterainya masih ada listriknya ya. Oke. Coba kita cek di sini, ada tertulis di sini kan positif, ini negatif ya. Ini positif, kita kenakan ke positif. Seperti ini. Dan ini kabel yang negatif dari lampu LED, kita kenakan ke yang negatif. Ini saya tempelkan. Oh ya, nyala ya. Kalau saya lepas mati. Kalau saya tempelkan nyala, lepas mati. Ya. Ini juga diperhatikan ya. Oh, nyala, lepas. Saya tempelkan, nyala. Saya lepas, mati. Tempel, nyala, lepas, mati ya. Nah, itulah mengapa kesimpulan bahwa kelemahan dari rangkaian seri itu nyala lampunya lebih
lemah ya, lebih redup. Ya kita harus menggunakan sumber tegangan yang lebih besar gitu ya, sumber tegangan yang lebih besar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang praktik membuat rangkaian paralel pada lampu dan rangkaian seri pada lampu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mungkin akan praktik IPA, ilmu pengetahuan alam, dalam membuat rangkaian listrik. Dari Om Chandra TV Channel cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.